Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas lagi tentang soal SNBT untuk tahun 2025. Jadi mungkin ada sekitar kurang dari 90 hari lagi ya. Kita akan melaksanakan mengikuti ujian SNBT tahun 2025. Untuk kali ini kita akan bahas lagi tentang penalaran matematika. Tiap ujian pasti keluar soal sesuai FR 2024. Nomor 1. Seorang dealer mobil menjual satu unit mobil dengan harga 300 juta. Dalam satu bulan, dealer tersebut mampu menjual 100 unit mobil. Setelah dilakukan analisis, dealer menemukan bahwa setiap penurunan harga sebesar 10 juta, jumlah mobil yang terjual meningkat sebanyak 15 unit dalam satu bulan. Jika harga mobil diturunkan dari 300 juta menjadi 280 juta, maka dealer mengalami peningkatan pendapatan sebesar A. Lebih dari 10%, B. Sama dengan 5%, C. Kurang dari 10%, D. Sama dengan 15%, dan E. Lebih dari 20%. Kita jawab. Harga awal dan penjualan awal. Harga awal pada per unit itu adalah 300 juta. Kemudian jumlah unit yang terjual adalah 100 unit. Sehingga pendapatan awal itu adalah 300 juta kali 100 juta sama dengan 30 miliar. Setelah itu kita lihat lagi harga baru dan peningkatan penjualan. Harga baru adalah 280 juta. Jumlah unit terjual adalah ini dulu ya, penurunan harganya adalah 300 kurang 280 juta sama dengan 20 juta. Nah, kemudian setiap ini penurunan 10 juta meningkat penjualan menjadi 15 unit. Karena di sini 20 juta berarti dia 20 juta ini tambahan penjualannya dua kali ya, karena setiap 10 juta 15 berarti 20 juta itu 2 kali 10 berarti 2 kali jumlah dari peningkatannya, berarti 2 kali 15 sama dengan 30 unit. Sehingga pendapatannya itu ya jumlah unitnya dulu adalah 100 tambah 30 menjadi 130 unit. Sehingga jumlah pendapatan barunya itu adalah 280 juta kali 130 sama dengan 36 miliar 400 juta. Sehingga untuk menghitung persentase apakah dia naik atau turun, ya jelas ya naik ya. Karena dari 30 menjadi 36 ya. Sehingga persentase untuk peningkatan pendapatan adalah 336 miliar 400 juta dikurang 30 miliar sama dengan 6 miliar 400 juta. Maka persentasenya adalah 6 miliar 400 juta dibagi dengan 30 miliar kali 100 itu sama dengan ini, kita hapus jadi menjadi 64 per 300 kali 100 sama dengan 21,33%. Nah, dari sini 21,33%, bagian A jawabannya adalah lebih dari 10%. Nah, dari lebih dari 10% itu sebenarnya juga benar, tapi yang paling tepat adalah lebih dari 20%, itu paling dekat ya. Lebih tepat itu. Jadi, jawaban yang cocok di situ adalah E, lebih dari 20%. Meskipun bagian A itu cocok juga lebih dari 10%, namun yang lebih mendekati adalah lebih dari 20%. Nah, jadi jawaban yang benarnya adalah E. Kemudian nomor yang kedua. Ali menanam modal sebesar Rp pada sebuah investasi dengan sistem bunga menjamuk tahunan. Setelah 10 tahun, nilai investasi menjadi Rp2. Sedangkan setelah 12 tahun, nilai investasi menjadi Rp8. Berapakah nilai dari suku bunga tahunannya? Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kita lihat ya jawaban. Berawalkan Rp. Setelah 10 tahun nilainya menjadi 2P. Misalnya kan 10 juta berarti 20 juta ya. Ya. Kemudian setelah 12 tahun investasi menjadi 8P ya. Ya.
Nah, sekarang sistem bunga majemuk itu ya, karena dia memakai sistem bunga majemuk, maka sistem bunga majemuk itu dengan rumusnya itu A, hasil akhirnya ini sama dengan P dikali 1 tambah R pangkat N. Ya. Dengan keterangannya, A itu adalah jumlah akhir setelah kita masukkan komponen-komponen yang lainnya, mulai dari bunga awal modal awalnya sampai nanti dengan R-nya itu ya. Nah, itu P adalah modal awalnya, kemudian R-nya adalah suku bunga ya, karena ini yang dicari sebenarnya. N-nya itu jumlah tahunnya ya. Nah, jumlah tahun, waktu dalam tahun. Nah, coba kita masukkan untuk setelah 10 tahun. Ya, persamaan untuk 10 tahun, berarti 2P sama dengan P dikali 1 tambah R pangkat 10. Atau menjadi 2 sama dengan 1 ditambah R pangkat 10. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Nah, kemudian kita masuk lagi setelah 12 tahun. Jadi untuk 10 tahun sudah, untuk 12 tahun 8P sama dengan P dikali 1 tambah R pangkat 12 atau menjadi 8 dikali sama dengan 1 tambah R pangkat 12. Ini merupakan persamaan 2. Selanjutnya kita bandingkan antara persamaan 1 dan persamaan 2 ya, jadi ini untuk mendapatkan R-nya ya. Kita bandingkan menjadi 8 atau 2 per 8 bisa jadi 8 per 2 sebenarnya. 2 per 8 sama dengan 1 ditambah R pangkat 10 per 1 ditambah R pangkat 12. Nah, 2 sama dengan ini, kemudian 8 sama dengan ini. Maka hasilnya adalah seperempat, karena 2 per 8 itu sama dengan seperempat. Masing-masing dibagi 2. Di 2 bagi 2, 1. 8 bagi 4, 2, 4. Kemudian ini pangkat itu sifatnya kalau dia ke bawah, dia akan mengurang yang besar ya. Jadi kalau ke atas ini menjadi minus, jadi dibawa ke bawah karena angka yang di bawah itu lebih besar daripada angka yang di atas, maka kita buat pengurangan seperti ini. 12 kurang 10 ya. Sehingga hasilnya hanya seperempat dengan 1 ditambah R pangkat 2. Jadi 12 kurang 10 adalah 2. Kemudian kita bisa kali silang ya. Berarti 1 tambah R kuadrat ini kali sini sama dengan ini kali ini ya. Sama dengan 4. Kalau kita lihat ini ada pangkat 2, berarti kita bisa akar untuk mendapatkan nilai R. Jadi ya, 1 tambah R itu di akar, itu hasilnya adalah akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Atau kita tulis 1 tambah R sama dengan 2. Sehingga ini ya, sehingga R-nya itu sama dengan 2 dikurang 1. Yang sebelah pindah ke sebelah menjadi minus. Atau R-nya sama dengan 1. Maka jawaban yang benar itu adalah C. Sama dengan 1, jadi rasionya adalah 1. Selanjutnya nomor yang ketiga. Panjang sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmetika. Jika keliling segitiga tersebut adalah 72, maka luasnya adalah A 216, B 363, C 364, D 383, dan E 432. Kita jawab. Nah, misalkan sisi segitiga siku-siku tersebut adalah sisi terpendeknya adalah A, kemudian sisi tengahnya adalah A tambah B, dan sisi terpanjang atau hipotenusanya adalah A tambah 2B. Karena kan ini barisannya A tambah B, kemudian A tambah 2B untuk barisan aritmetika. Kemudian kita lihat di sini ya, ini di hadapan siku-siku A-nya, kemudian di sini A tambah B, kemudian di sini A tambah 2B sebagai sisi miring atau hipotenusa. Selanjutnya rumus barisan aritmetika itu adalah ini ya, A UN tambah A tambah N kurang 1 tambah B. Berarti U1-nya adalah tadi A, sudah ada U2-nya adalah tambah B, kemudian U3-nya adalah A tambah 2B. Kemudian keliling segitiga itu adalah A ditambah U1 tambah U2 tambah U3 ya, berarti A ditambah A tambah B ditambah A ditambah 2B sama dengan 72. Karena sudah dijelaskan di soalnya bahwa Suka dengan videonya? Like dong. keliling segitiganya itu adalah panjangnya 72. Atau kita bisa tulis menjadi 3A ditambah 3B sama 72. Masing-masing kita bagi 3 menghasilkan A tambah B sama dengan 24. Kemudian dalil Pitagoras selanjutnya ya. Nah, dalil Pitagoras itu sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat, atau sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Maka A ditambah 2B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah A tambah B kuadrat. Nah, kemudian setelah ini A tambah B jelas sudah ada ya 24, sehingga kita bisa substitusi A tambah B sama dengan 24 kepersamaannya
menjadi A tambah 2B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah 24 kuadrat. Atau A ditambah 4, AB ditambah B 4B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 576 dari 24 kuadrat. Dapatlah 576. A-nya hilang, B4-nya B4 4AB ditambah 4B kuadrat sama dengan 576. Jadi A-nya saling menghilangkannya. Selanjutnya kita bagi 4 dulu. Hasilnya adalah A 4 kali A tambah B kuadrat sama dengan 576. Kemudian kita bagi 4, menghasilkan A tambah B ditambah B kuadrat sama 144. Kemudian kita keluarkan ini, faktorkannya, ini A ditambah dengan AB kuadrat, keluarkan B-nya, menjadi B dikali A ditambah B sama dengan 144. Nah, sudah kita tahu tadi A tambah B itu adalah 24. Ya, substitusi A sama dengan A tambah B sama dengan 24 ke dalam persamaan ini, hasilnya adalah B dikali 24 sama 144. Nah, kemudian kita bagi lagi, ya, B sama dengan 144 bagi 24 sama dengan 6. Kemudian substitusi B sama dengan 6 ini ke dalam A tambah B sama dengan 24. Jadi hasilnya, ya, kita substitusi B sama dengan 6 itu menjadi A ditambah B sama dengan 24. Kemudian kita masukkan 6, B-nya, A tambah 6 sama 24, maka A-nya sama dengan 18. Nah, setelah ini kita lihat A tambah B-nya, ini dari perumus segitiga ini. Luas sebuah segitiga adalah luas alas seperdua luas alas kali tinggi, berarti A dikali dengan A tambah B. Seperdua kali A tambah B dikali A, boleh seperti ini, berarti seperdua dikali A tambah B-nya adalah 24, ya. Kemudian A-nya adalah 18. Sehingga didapatlah 216. Maka jawaban yang benar adalah pada bagian A, 216. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Jangan pernah takut gagal, karena setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh pelajaran, dan setiap langkah, baik besar maupun kecil, memiliki maknanya. Tetaplah berjuang, tetaplah bermimpi, karena keberhasilan datang kepada mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Ingatlah, keberanian untuk bangkit lebih penting daripada menghindari jatuh. Percaya pada dirimu sendiri, karena dunia terbuka lebar bagi mereka yang mau bekerja keras dan memiliki keyakinan bahwa mereka bisa mengubah mimpinya menjadi kenyataan. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.